Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dias Paroroji. Di sini saya akan menjelaskan tentang aplikasi yang saya buat, yaitu aplikasi perpustakaan untuk Universitas Mitra Karya. Nah, di sini ada beberapa metode pembahasan yang ingin saya sampaikan, yaitu ada BPMN sistem berjalan, BPMN sistem usulan, use case diagram, activity diagram, sequence diagram, class diagram, development diagram, state machine diagram, IRM atau entity relationship modeling, dan yang terakhir ada user interface design. Nah, di sini juga saya akan menjelaskan gimana caranya proses berjalan dari aplikasi tersebut, dan tampilannya akan juga dibahas di video yang saya buat. Ya, oke, di sini saya akan menjelaskan apa yang saya tadi kasih tahu tentang judul aplikasi perpustakaan. Di sini ada beberapa metode pembahasan, yaitu ada BPMN sistem berjalan, BPMN sistem usulan, use case diagram, activity diagram, sequence diagram, class diagram, development diagram, state machine diagram, dan entity relationship modeling, dan yang terakhir ada user interface. Nah, BPMN berjalan. Nah, BPM berjalan ini alur pertama dalam pembuatan aplikasi perpustakaan tersebut. Nah, pertama-tama di BPM berjalan ini ada yang warna hijau paling atas, yaitu untuk memulai atau start. Nah, di bawahnya ada tulisan masuk ke perpustakaan, datang ke petugas, mengambil buku-buku yang ingin dipinjam, mencari di rak-rak buku penyimpanan, menerima laporan, dan mencatat buku yang ingin dipinjam dan dibaca. Nah, ke bawah lagi memberikan izin buku beserta jangka waktu yang diinginkan oleh si peminjam. Nah, terus memberitahukan kepada si peminjam atau si pembaca untuk mengembalikan buku berdasarkan waktu yang ditetapkan. Bila lewat waktu tersebut akan dikenakan denda. Menerima buku dan bersedia dikembalikan tepat waktu. Selesai. Nah, itu berjalan pertama kali sebelum membuat suatu aplikasi tersebut. Nah, selanjutnya ada BPMN usulan. Nah, BPMN usulan ini terbagi menjadi 3. Ada mahasiswa atau dosen, sistem, dan petugas. Nah, di sebelah kiri yang warna hijau sama seperti yang pertama, yaitu kita memulai. Nah, pertama-tama kita masuk ke aplikasi perpustakaan. Kedua, login menggunakan akun yang sudah dibuat oleh petugas untuk si mahasiswa atau dosen. Jadi si mahasiswa ini dan dosen kalau mau punya akun, dia harus bilang dulu ke si petugas supaya dia dibikinin akun untuk bisa masuk ke aplikasi. Nah, setelah itu sistem memverifikasi akun. Nah, sistem
verifikasi akun, sistem memberikan pemberitahuan bahwa akun berhasil. Nah, setelah dimasukin akun yang telah diberikan oleh petugas, sistem memverifikasi itu. Setelah memverifikasi dan memberi pemberitahuan kepada si mahasiswa tersebut bahwa sudah masuk, berarti dia sudah masuk, sudah login. Nah, pemberitahuan diterima masuk, pilih daftar buku yang ingin dipinjam atau dibaca. Setelah masuk, dia bisa memilih tuh daftar buku dan bisa juga dipinjam. Nah, buku telah dipilih dan telah meminta waktu kepada petugas yang diinginkan untuk mengembalikan. Buku telah dipilih dan telah meminta waktu yang diinginkan untuk pengembalian buku tersebut. Berarti si peminjam ini meminjam buku dengan jangka waktu yang dia konfirmasi ke petugas untuk dikembalikan pada hari apa gitu. Nah, sistem telah menangkap dan merekam permintaan tersebut. Nah, sistem menunggu persetujuannya dari petugas. Nah, petugas setuju dengan catatan pengembalian harus tepat waktu. Nah, bila pengembalian tidak tepat waktu, dia akan dikenakan denda. Nah, dikenakan denda yang telah ditetapkan di sistem. Buku yang telah diambil petugas dan diletakkan di meja pengambilan buku. Nah, sistem menerima pemberitahuan dari petugas untuk diberitahukan kepada pihak peminjam dan pembaca untuk membaca buku tersebut nih. Terus pemberitahuan masuknya kepada si dosen mahasiswa ini masuk. Nah, terus mereka mengambil buku yang telah diambil oleh si petugas dan menyetujui catatan yang diberitahukan oleh si petugas juga. Berarti intinya di BPMN usulan ini adalah alur kerja sistem aplikasi yang telah dibuat untuk mempermudah si pembaca atau pengguna dalam mencari suatu buku-buku yang dia inginkan untuk bisa dibaca dan dipelajari, baik itu di kampus maupun di luar atau di rumah. Jadi bila mana dia ingin meminjam buku yang dia mau, dia bisa langsung bilang di hari apa dia akan mengembalikan, tapi jangan sampai lewat dari waktu yang telah diberikan. Nah, selanjutnya ada use case diagram. Nah, use case diagram ini adalah alur-alur kerja yang lebih kelihatan lebih tersusun. Jadi kita bisa tahu masuknya atunya di mana, include-nya apa, dan setelah dia login kasih informasi-informasi dan akhirnya disetujui sampai diselesai. Oke, langsung kita bahas. Itu ada di pertama ini si mahasiswa dulu ya. Nah, mahasiswa dan dosen ini dia masuk nih sama kayak tadi nih, dia masuk ke menu utama.
Itu pertama-tama dia juga login juga. Nah, sedangkan si petugas pun sama, dia masuk ke menu utama petugas pun dia harus login juga. Jadi dalam aplikasi ini mereka juga harus login. Tapi kalau si mahasiswa dan dosen ini izin dulu sama petugas biar bisa dibikinin akun. Nah, si mahasiswa atau dosen dia pemilihan buku yang ingin dipinjam atau dibaca. Nah, dia memilih buku juga, terus buku yang telah dipilih dan telah meminta waktu yang diinginkan dan ditentukan, terus menunggu persetujuan dari petugas melalui sistem aplikasi perpustakaan, mendapatkan persetujuan oleh petugas, pemberitahuan pengembalian buku karena buku sudah diambil, proses peminjaman buku sudah selesai dan disetujui oleh petugas perpustakaan. Itu dari si mahasiswa. Nah, setelah dari mahasiswa kita ke petugas. Nah, petugas ini dia memasukkan data nama buku dan tempat diletakkannya buku-buku tersebut. Nah, petugas dapat mengubah data buku yang salah. Jadi si petugas di sini bisa mengupdate dan mengedit data-data yang ada di aplikasi perpustakaan ini. Nah, petugas dapat menolak dan menyetujui permintaan si peminjam dan pembaca bila mana buku tersebut tidak ada dalam daftar sistem perpustakaan. Jadi petugas dapat menolak nih kalau misalnya si peminjam ini nanyain buku tentang apa tapi tidak ada dalam daftar. Nah, itu berhak menolak si petugas. Ya, setelah petugas menyetujui permintaan dan petugas menyiapkan dan menaruh buku tersebut di meja pengambilan. Jadi sudah disiapin yang buku yang ada yang dia pengen minjem tapi barangnya itu benar-benar ada. Jadi kalau benar nggak ada emang nggak bisa ditolerin sih. Jadi udah, kalau nggak ada ya nggak ada gitu. Kalau misalnya bukunya ada, berarti petugasnya akan menyiapkan dan menaruh buku tersebut di meja pengambilan. Nah, jadi tinggal diambil aja oleh si peminjam. Nah, buku sudah bisa diambil dan petugas memberitahu kepada si peminjam pembaca. Nah, habis itu selesai dari situ, proses selesai dan si peminjam mengambil serta menyetujui catatan yang diberikan oleh si petugas untuk pengembalian supaya tidak telat itu di mahasiswa. Setelah itu dia logout untuk si mahasiswa dan si petugas pun juga bisa logout kalau misalnya dia sudah melakukan pekerjaan dia. Lanjut ke activity diagram. Nah, activity diagram ini ada login, yaitu login dari mahasiswa dan login untuk petugas. Nah, ada login buat mahasiswa dan login untuk petugas. Nah, login mahasiswa ini atau dosen, dia membuka aplikasi perpustakaan, dia activity login di penuh sistem. Activity login mahasiswa atau dosen, terus
ke masukkan ID dan pas yang sudah diberikan oleh petugas. Setelah itu akun memang sudah didaftarkan oleh si petugas, dia akan masuk ke menu utama. Nah, itu untuk proses login di activity diagram, baik yang mahasiswa maupun dosen atau si petugas. Nah, kalau si petugas tuh dia memasukkan ID dan pas yang sudah diberikan petugas. Terus akun terdaftar, masuk ke menu utama. Nah, jadi nggak beda jauh sih si petugas dan si mahasiswa. Cuma bedanya itu si petugas bisa masuk dengan akun yang sudah dia buat sendiri. Jadi dia tinggal masukin ID password dia sendiri, karena dia udah dibuatin oleh si pembuat aplikasinya. Nah, selanjutnya tuh ada sequence diagram. Nah, sequence diagram ini yang pertama itu ada si petugas nih. Ini alur dari awal sampai ke akhir. Nah, dari awal sampai akhir itu maksudnya dari petugas login sampai petugas nggak bisa login, dia harus balik lagi ke menu utama kalau dia lupa password sendiri. Nah, sequence diagram ini pertama untuk si petugas dulu ya, petugas login ini pertama-tama masukkan ID dan pas petugas. Setelah itu masuk ke login menu, proses data petugas, proses verifikasi, akun terdaftar berhasil masuk. Terus tampilkan menu utama. Berarti kalau misalnya keempat tersebut bisa semua, berarti dia langsung masuk ke menu utama. Masuk ke menu utama dan langsung masuk ke bagian tugas dia lah buat ngedit atau gimana. Nah, kalau misalnya si petugas gagal, dia akan balik lagi tuh di proses verifikasi, dia akan balik lagi ke tampilkan ke masuk menu login. Berarti dia balik lagi ke masuk menu login kalau misalnya dia di proses verifikasi dia gagal atau dia lupa password sendiri gitu. Nah, mahasiswa atau dosen sekarang ke login untuk mahasiswa atau dosen. Nah, itu sama sih, sama yang seperti saya jelaskan. Dia masukkan ID dan pas, tapi ID pas ini yang telah diberikan oleh si petugas karena dia yang bertanggung jawab si petugas ini. Nah, dia proses login, diverifikasi akunnya benar, berhasil masuk, tampilkan dan masuk menu utama. Nah, kalau dia gagal, dia bakal balik lagi ke masuk menu login.
Nah, di sini tuh proses alur kerja yang sebenarnya. Nah, proses ini yaitu mahasiswa atau dosen masuk ke menu utama, dia memilih buku activity pemilihan. Di bagian activity pemilihan ini dia mencari buku yang diinginin, terus masuk ke list buku. Nah, buku yang sudah dipilih dan menunggu laporan dari petugas, activity metode pengambilan. Nah, terus ke menu proses. Oke, tunggu. Nah, di sini tuh ada yang nomor 2 yang melihat list buku yang dipilih. Kalau si mahasiswa atau dosen sudah bisa masuk login, dia akan melihat list buku yang sudah dia pilih. Jadi dia bisa melihat buku apa sih yang udah dia pilih. Nah, terus masuk ke nomor 3, menungguin konfirmasi petugas. Berarti dia menunggu informasi dari petugas. Nah, nanti setelah dia bisa melihat dan mengecek itu, dia menunggu petugas memberi persetujuan. Nah, di sini si petugas memberi persetujuan nih. Petugas memberi persetujuan ke bagian 4.1, menerima konfirmasi dari petugas. Menerima konfirmasi petugas, mendapat notifikasi untuk pengambilan. Nah, petugas mengambil buku dan disiapkan di meja pengambilan. Oke. Nah, kenapa ini ada nomor 45 ini dia di paling pojok? Karena dia itu si petugas ya. Nah, dia udah ngasih tahu nih ke si mahasiswa atau dosen. Setelah itu mahasiswa dosen ini langsung ke petugas untuk mengambil barang yang sudah disiapkan oleh si petugas. Nah, itu adalah alur kerja sebenarnya dari sistem tersebut. Nah, di sini ada kelas diagram. Kelas diagram ini terdiri dari mahasiswa, dosen, nah ya sebenarnya ini salah ketik di atasnya aturan nih, mahasiswa dosennya jadi petugas nih. Jadi namanya ini ID petugas, ini petugas, di atas ini petugas. Nah, di petugas ini ada no ID, foto, nama user, jenis, nomor handphone, level, alamat, aksi. Nah, dia bisa save, edit, delete, dan update. Nah, activity menu utama petugas ini tambah list buku, update buku. Nah, login mahasiswa dosen sama, tapi dia juga harus dari petugas. Jadi kita akan ngebahas ya sampai ke akhir nih. Nah, buku yang sudah dibuat ada buku pemrograman, buku novel, komik, memasak, pengetahuan sejarah, bisnis ekonomi, olahraga, pembelajaran, perakitan komputer. Nah, melihat buku yang dipilih memilih waktu yang ditentukan. Ini activity peminjaman buku perpustakaannya nih. Ini dia bisa melihat buku yang dipilih itu di mahasiswa atau dosen ini. Nah, setelah itu menyetujui persyaratan, mengambil barang yang disiapkan petugas. Oke, lanjut. Development diagram.
Nah, nah di pivot diagram ini yaitu sebuah data yang di dalamnya ini ada petugas dan mahasiswa dosen. Nah, petugas ini menyiapkan, nah mahasiswa atau dosen ini menggunakan. Nah, di tengah ini ada aplikasi server yaitu aplikasi perpustakaan tersebut. Nah, di sini ada suatu yang benar-benar wajib untuk dibuat dalam suatu aplikasi, yaitu ada SAM-nya ya untuk database. Nah, di situ ada Apache, MySQL dan database perpustakaan dari si aplikasi tersebut. Nah, di sini ada smartphone atau laptop, yaitu klien, yaitu orang-orang yang menggunakannya, si mahasiswa atau dosen ini. Nah, lanjut lagi di statement chain diagram. Nah, statement chain diagram ini adalah suatu yang juga harus dikasih tahu ya, yaitu juga dia sama kayak si yang awal tadi tuh. Nah, tapi dia ini langsung ke intinya aja gitu. Jadi memilih daftar buku, langsung memilih buku, terus melihat pilihan bukunya apa aja, proses peminjaman buku, mendapat feedbacknya apa. Nah, terus sudah disiapkan, langsung mendapatkan notifikasi dan diambil oleh si mahasiswa atau dosen tersebut. Nah, di sini ada IRM. Nah, IRM ini kumpulan database yang tadi saya jelasin. Itu ada ID login, itu untuk si database ini sendiri. Jadi ada tabel pinjam, tabel biaya, tabel denda, tabel rak, tabel kategori, dan tabel buku. Nah, jadi semua ini harus ada supaya aplikasinya berjalan. Nah, setelah itu kita ke user interface design. Nah, ini seperti login perpustakaan itu seperti ini. Nah, ini kalau dia masuk, nah ini Perpus Umika namanya. Nah, petugas nih, sini ada dashboard, data pengguna, data transaksi dan denda. Nah, sini data buku yang detailnya, berarti buku yang ingin dipinjam, tapi di sini juga bisa di-download dulu. Jadi kalau misalnya dia mau baca secara online, dia bisa mendownload PDF-nya. Tapi kalau dia mau membaca beserta bukunya, dia harus konfirmasi lagi sama si petugas. Nah, di sini ada update nih, kalau misalnya si petugas salah atau dia mau ganti password sendiri atau dia lupa gimana gitu, dia bisa ganti password di sini. Dan kalau ada salah-salah data diri dia sendiri, si petugasnya, jadi bisa update dan dia bisa hapus.
Nah, kalau ini tampilan menu utamanya dari si aplikasi buku-buku yang bakal ditaruh. Ini ada jenis bukunya, ada pinjamnya, dikembalikan, dan ada anggotanya baru 2 ya, karena cuma ada si petugas dan si mahasiswa 1 orang. Nah, aplikasi perpustakaan Umika ini tampilan utamanya. Ya, terima kasih setelah mendengarkan apa yang saya ceritakan dari aplikasi tersebut. Sebenarnya ini kurang menarik atau kurang puas lah jatuhnya kalau misalnya tidak ada video real untuk pengaplikasiannya itu. Jadi saya ingin menjelaskan sedikit dulu, nanti saya akan jelasin lebih komplitnya lagi, dan saya akan buat pengoperasiannya dan cara update delete dan editnya gimana. Jadi ini video yang lumayan cuma buat mengetahui lah apa aja yang ada di aplikasi ini dan alurnya seperti apa. Jadi bila ada kurangnya mohon maaf, dan ada salah kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.